kembali dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas segala kelimpahan Kau berikan dari malam sampai pada pagi yang indah ini. Sebentar lagi kami akan mengadakan perkuliahan. Kami mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir kegiatan. Kami mohon semuanya melalui perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Dedi yang sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Baik Bapak Ibu, saya akan mensosialisasikan bagaimana teknis untuk pelaksanaan peer teaching yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Agustus ini ya. Jadi pada intinya peer teaching ini, pada tahap peer teaching, Bapak Ibu nanti itu mempraktekkan proses pembelajaran di di kelas lokal Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semacam melakukan micro teaching begitu ya. Sebelum melakukan PPL, kalau Bapak Ibu dulu kuliah kan sebelum PPL kan ada mata kuliah peer teaching micro teaching ya. Nah, ini begitupun juga dalam proses PPG ini sebelum Bapak Ibu itu melakukan PPL nanti, nah itu ada yang namanya tahap peer teaching di mana Bapak Ibu itu melakukan micro teaching di kelasnya masing-masing. Nah, jadi nanti teknisnya seperti apa saya akan jelaskan dalam kontrak kuliah. Saya izin share kontrak kuliah. Bapak Ibu sudah nampak ya untuk kontrak kuliahnya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nampak, Pak. Nah, untuk modul peer teaching ini dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Agustus 2024. Nah, jadi pelaksanaannya itu hari Selasa dan Rabu minggu besok, Bapak Ibu ya. Kemudian mohon perhatian juga terkait dengan proses peer teaching sebagai berikut. Nah, jadi nanti untuk setiap kelas lokakarya itu dibagi menjadi 2 grup. Nah, sesuai dengan urutan absen atau nanti dibagi 2 grup oleh admin di setiap kelas. Nah, nanti pembagian grupnya akan disampaikan oleh admin di masing-masing kelas lokakarya. Kemudian setiap grup itu berisi 8 sampai 9 mahasiswa. Melaksanakan micro teaching secara online pada tanggal 27 Agustus 2024. Nah, kemudian setiap mahasiswa melaksanakan micro teaching dengan alokasi waktu 15 sampai 20 menit meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian micro teaching itu pelaksanaannya wajib direkam. Jadi Bapak Ibu pada waktu pelaksanaan micro teaching itu harus itu ya, menampilkan adanya kegiatan pendahuluan, misalnya apa, ada doa pembuka, Bapak Ibu menyapa, kemudian melakukan apersepsi itu. Nah, kemudian di kegiatan inti silakan Bapak Ibu menyesuaikan dengan modul ajar yang dibuat oleh Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu nanti menggunakan model PBL, silakan di kegiatan intinya juga memunculkan model PBL-nya bagaimana sintak-sintaknya. Nah, kemudian diakhiri dengan kegiatan penutup. Jadi nanti untuk prosesnya, nah, Bapak Ibu yang melakukan micro teaching nanti berperan sebagai guru, kemudian teman-teman yang lainnya itu berperan sebagai siswanya. Jadi misalnya Bapak Ibu itu di jenjang SD, silakan Bapak Ibu yang berperan sebagai siswa ya pura-pura jadi anak SD. Ya, jadi anak SD menyesuaikan ya. Jadi jangan kayak orang dewasa gitu kok. Di kelasnya SD kok mentang-mentang Bapak Ibu sudah dewasa apa sudah tua masa masih tetap tua gitu. Jadi Bapak Ibu nanti pura-pura ya, misalnya di SD ya pura-pura jadi anak SD, di SMP ya pura-pura jadi anak SMP, di SMA pura-pura jadi anak SMA. Nah, kemudian Bapak Ibu guru yang berperan jadi guru nanti juga menyesuaikan ya bahasanya ya kalau di tingkat SD bagaimana, SMP bagaimana, SMA bagaimana. Kemudian pada saat micro teaching
semua wajib men-sharekan media pembelajaran. Ya, media pembelajaran itu apa saja? Bisa PPT atau video bahan ajar yang digunakan pada waktu micro teaching. Nah, jadi Bapak Ibu yang melakukan micro teaching wajib men-sharekan ini ya, PPT maupun video bahan ajar dalam proses pelaksanaan micro teaching itu. Kemudian pada saat satu mahasiswa mengajar, maka satu mahasiswa lainnya itu memberi masukan secara langsung setelah selesai sekitar 5 menit terkait dengan kelebihan dan kekurangannya secara objektif. Nah, jadi setelah Bapak Ibu melaksanakan micro teaching kurang lebih 15-20 menit itu, setelah itu ada masukan dari teman-teman. Nah, yang memberi masukan apa? Salah satu dari teman-teman yang ada di kelas Bapak Ibu itu ya. Jadi nomor absen berikutnya. Nah, jadi salah satu saja memberikan komentar terkait pelaksanaan micro teaching itu. Nah, apa yang menjadi kelebihan dan apa yang menjadi kekurangannya secara objektif. Nah, kemudian pada tanggal 28 Agustus dosen dan guru pamong akan mereview hasil rekaman. Ini untuk agenda jadwal teachingnya atau lebih detailnya ya Bapak Ibu ya. Selasa 27 Agustus 2024, nah nanti setiap admin kelas di kelas Lokakarya itu akan membagi grup. Ada grup 1 dan grup 2 di masing-masing kelas. Dan nanti admin akan membagikan siapa saja yang masuk di grup 1 dan di grup 2. Kemudian untuk jam 6 sampai jam 7 ini dosen akan upload kontrak belajar dan menyeting pembagian kelompok mahasiswa dalam teaching. Atau ini setting pembagian kelompok ini nanti akan dilaksanakan oleh admin kelas. Kemudian jam 7 sampai jam 8 pagi Bapak Ibu menyiapkan 2 modul ajar ya dari LK5 dan LK6 itu yang Bapak Ibu membuat modul ajar dengan model PBL dan PJBL itu, dan 1 modul ajar atau 1 modul project P5 dari LK7 yang sudah dikerjakan Bapak Ibu dalam pengembangan perangkat pembelajaran kemarin, lengkap dengan perangkat pendukungnya ya. Jadi nanti ada bahan ajar atau materi, ada LKPD-nya, ada media pembelajarannya, dan ada instrumen asesmennya. Bahan ajar yang diupload ini adalah bahan ajar yang telah direvisi sesuai dengan masukan dosen dan guru pamong pada tahap review. Jadi di hari ini sampai hari Senin itu kan ada review kan Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti tugas Bapak Ibu dari LK5 sampai LK7 ini jika ada masukan dari dosen, silakan segera diperbaiki, kemudian nanti diupload lagi di peer teaching ini Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian jam 8 sampai jam 9, nah batas akhir mengunggah 2 modul ajar dan 1 modul project P5. Dan nanti silakan Bapak Ibu ketika pelaksanaan peer teaching memilih salah satu modul ajar yang akan digunakan untuk peer teaching atau micro teaching itu. Nah, jadi Bapak Ibu silakan memilih modul mana yang akan digunakan untuk micro teaching ya. Bisa dari yang LK5 atau LK6. Untuk P5-nya jangan dipilih ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu mau micro teaching-nya itu mau pakai yang modul ajar dengan PBL atau dengan PJBL. Gitu. Nah, jadi dipilih salah satu waktu pelaksanaannya. Nanti teknisnya seperti apa akan dijelaskan oleh Pak Bram ya di LMS. Kemudian jam 9 sampai jam 4 sore ini pelaksanaan micro teaching itu ya atau peer teaching-nya dengan video conference menggunakan Zoom. Nah, jadi apa yang dilakukan? Nah, nanti mahasiswa PPG mempraktikkan pembelajaran secara live dan direkam. Ya, 15 sampai 20 menit ini. Kemudian mahasiswa non praktikan menjadi siswa ya. Silakan mahasiswa non praktikan ini yang tidak praktik micro teaching jadi siswa. Seperti yang saya katakan tadi ya, menyesuaikan kalau dari jenjang SD pura-pura jadi anak SD, kalau di SMP pura-pura jadi anak SMP, di SMA pura-pura jadi anak SMA. Nah, kemudian 1 perwakilan mahasiswa sebagai observer itu memberikan komentar micro teaching
yang dilakukan oleh temannya itu. Nah, jadi salah satu saja memberikan komentar setelah pelaksanaan peer teaching, apa yang menjadi kelebihan maupun kekurangannya. Nah, kemudian dari jam 4 sore sampai selesai, silakan Bapak Ibu itu nanti mengedit rekaman pelaksanaan peer teaching itu dan menguploadnya di YouTube. Kemudian serta mengumpulkan link video rekaman peer teaching dan diserahkan kepada dosen dan guru pamong. Nah, selain diserahkan kepada dosen dan guru pamong, nanti silakan Bapak Ibu mengupload ya rekamannya ini di LMS. Tekniknya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Pak Bram. Kemudian Rabu 28 Agustus 2024 ini nanti dosen dan guru pamong akan mereview hasil rekaman peer teaching bersama mahasiswa. Nanti waktunya menyesuaikan. Nah, yang kedua, dosen dan guru pamong menilai modul ajar dan perangkat pendukung serta peer teaching di LMS. Nah, mengacu pada rubrik penilaian. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait pelaksanaan peer teaching-nya. Silakan, jika ada yang belum jelas, silakan bertanya. Silakan Pak Andreas. Terima kasih Pak Diki. Mau tanya kan pada bagian itu kita merekam untuk per teaching kita. Ya. Apakah nanti mahasiswa diberikan akses untuk recording di dalam Vicon ini? Terima kasih Pak. Baik, nah jadi untuk teknisnya nanti Bapak Ibu, ini Bapak Ibu itu melaksanakan sendiri-sendiri, kemudian nanti di grup-grup ini masing-masing ada koordinatornya. Nah, koordinatornya ini nanti akan kami berikan link Zoom dan kami beri akses untuk menjadi host, ya untuk membantu itu pelaksanaan peer teaching-nya, untuk membantu hal-hal teknis dalam hal perekaman. Begitu Pak Andreas. Jadi nanti kami berikan akses untuk merekamnya. Begitu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait pelaksanaannya? Saya Pak, mau bertanya Pak. Oke, Bu Menika. Begini Pak, terkait penguploadan rekaman peer teaching Pak. Ya. Seandainya itu tadi saya lihat di situ, dia diupload dalam YouTube. Seandainya tidak bisa dalam YouTube, apakah boleh dalam Google Drive? Jangan Ibu, pakai YouTube ya. Kan kemarin dalam LK2 itu kan Bapak Ibu kan diminta untuk membuat video bahan ajar toh, dan menguploadnya di YouTube. Nah, silakan untuk rekamannya diupload di YouTube, Ibu Monika. Jangan dalam Google Drive. Kalau di Google Drive itu nanti dosen dan guru pamong itu kesulitan nilainya ya, karena biasanya lemot. Mendingan nanti uploadnya di YouTube. Begitu ya, Bu Monika. Ya Pak, terima kasih. Oke, Bu Paulina silakan Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Pak Diki mau tanya, ini dosen juga mengikuti nggak dari jam 9 sampai jam 4 sore itu? Tidak perlu Ibu. Oke, cukup. Jadi tidak perlu ikut ya. Tapi kalau Ibu mau ngecek, silakan masuk Zoom, nggak apa-apa Ibu ya kalau ada waktu. Jadi Menambahkan Pak Diki, izin pertanyaan Bu Paulinya nanti pada tanggal 27 kan mahasiswa sudah mengupload RPP 123 kan Bu. Nah dosen menilai itu aja. Bisa langsung mencermati yang bagian RPP-nya, baru yang video nanti di tanggal 28. Gitu aja. Oh, berarti kayak tahun kemarin ya? Ya, oke. Ya, oke. Terima kasih Pak Diki. Nanti kalau menunggui capek Bu ya. Nanti dilaksanakan ngeceknya pada waktu review saja. Gitu. Baik, silakan Pak Valentinus. Baik, selamat pagi Pak Diki. Pagi Pak. Iya, saya menyambung pertanyaan Bapak Ibu yang terdahulu tadi, Bapak. Jadi untuk yang kita upload video kita itu berarti yang praktek sendiri yang kita edit begitu kan Pak ya? Tadi kan Betul, ada beberapa. Ya, betul. Yang Oh, ya. prakteknya sendiri-sendiri. Kan nanti kan ketika praktek kan direkam toh. Nah, silakan uploadnya yang pada waktu pelaksanaannya Bapak Ibu sendiri. Begitu. Ya, baik Pak. Karena kan tadi ada beberapa satu link Zoom itu kan kita ada beberapa mahasiswa yang praktek. Jadi rekam itu kan semua mahasiswa begitu. Tapi yang kita upload hanya kita sendiri ya. Oke, nah ini nanti yang menjadi tugas koordinator itu memotong-motong videonya ya. Pada waktu pelaksanaannya itu dipotong-potong dan diberikan kepada teman-teman yang lain. Begitu Pak Valentinus. Terima kasih Pak. Oke.
Silakan jika ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Saya Pak, Pak. Oke Pak Franciscus Kaperius, silakan Pak. Selamat pagi untuk kita semua. Mohon izin bertanya Pak dan sekaligus usul. Kalau memang seperti itu, mohon izin Pak, mohon petunjuk bagi ketua-ketua kelas masing-masing. Meskipun dia nama absen pertama, kalau boleh izin Pak yang jadi ketua komting masing-masing kelas, yang terakhir aja Pak, supaya rekan-rekan satu kelas selesai dulu, baru terakhir nanti tugas ketua kelas diambil alih oleh teman-teman yang sudah selesai Pak. Terima kasih. Oke, jadi nanti bisa saling berkoordinasi ya Pak Franciscus ya, supaya itu pelaksanaannya itu lancar ya. Kalau lancar ini bisa selesai tepat waktu. Nah kadang kan ada hal teknis yang membuat pelaksanaannya itu tidak lancar. Kadang lupa merekam atau ketika waktu pelaksanaan pre-teaching kok merasa nggak bagus, diulangi lagi. Nah nanti silakan berkoordinasi satu sama lain ya. Diusahakan koordinator ini yang paham IT Bapak Ibu ya, yang IT-nya lancar gitu. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu terkait teknis pelaksanaan? Silakan. Saya Pak. Oke, Bu Indah. Iya, terima kasih. Tadi ada sesi untuk share screen juga. Berarti prakteknya nanti kita posisi duduk begitu ya Pak ya? Bukan seperti mengajar yang berdiri standing gitu. Enggak, Bagaimana kan ya kayak perkuliahan Zoom gitu loh Bapak Ibu. ya? Jadi nanti ada kalanya sesi share screen mendekat begitu. Ya, share screen ya, share screen. Jadi Bapak Ibu nggak berdiri ya, duduk gini aja share Ya screen. duduk berarti memang. Iya. Nanti Pak Bram berikan contohnya ya Pak Bram ya, untuk Iya, terima kasih. videonya gitu. Nanti Pak Bram akan memberikan contoh. Jadi nggak kayak seperti proses pembelajaran di kelas nanti waktu PPL Bu. Jadi ini beda ya. Oke, silakan jika ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Nah, berarti kayak seperti Pak Diki gini mengajar atau Iya, memberi informasi betul seperti Ibu ini. ya kayak gini. Kemudian share screen, nanti teman-teman yang lain pura-pura jadi anak muridnya. Nanti silakan mengganggu ya nggak apa-apa ya. Ada yang jahil kan ya. Gimana cara mengkoordinasi kelasnya nanti ya, mengkoordinasi kelasnya. Silakan Bu Laura, jika ada pertanyaan. Izin Pak, kan nanti itu ada bagi kelompok segala macam kan kalau di di modulnya kan. Nah, dalam pelaksanaan nanti di Zoom-nya juga kita akan bagi kelompok juga gitu. Iya, nanti ada Atau dua kelompok Ibu. Jadi masing-masing kelompok nanti melakukan Zoom sendiri-sendiri. Jadi bukan setiap maksud kelompok saya ada kan 8 mahasiswa. maksud saya kita kan di modul kita itu kan ada kayak diskusi kelompok gitu. Nah, anak-anak siswa kita kan akan dipecah jadi kelompok. Nah, nantinya kalau di micro teaching kita ini, di peer teaching ini, kita juga akan lakukan pembagian kelompok juga, ada simulasi pembagian kelompoknya juga atau enggak? Terima kasih. Ada Ibu, ya, ada. Nanti pokoknya disesuaikan saja ya, supaya waktunya itu nggak lebih dari 15 menit gitu. Begitu Bu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Silakan siapa lagi Bapak Ibu? Saya Pak Dina Pak. Ya. Untuk tema tadi, maaf tadi terpental saya. Untuk temanya yang pre-teaching itu sama dengan yang di PPL itu atau beda lagi? Silakan Ibu. Jadi tema yang digunakan untuk pre-teaching adalah dari modul yang dibuat oleh Ibu Lina. Silakan mau pilih yang PBL atau PJBL. Gitu. Oh, yang dibuat kemarin itu ya? Ya, betul Ibu Lina. Oh iya, terima kasih Pak. Saya Pak Diki. Tadi Bu Yustin, terpental. Ya. Halo Bu. Ya, yang pertama yang saya tanyakan, observer itu yang memilih siapa? Kami sendiri atau? Nanti bergantian Ibu, ya bergantian. Oh, bergantian. Ya, jadi bergantian silakan. Disesuaikan dengan nomor urut absen aja Ibu. Ya. Terus yang kedua, tadi kan kalau nggak salah Pak Diki ngomong kalau yang membagi grup itu adalah admin. Ya. Nah, sejauh mana admin itu mengetahui kelas kami bahwa mungkin kan tadi diharapkan salah satu dari grup itu ada yang menguasai IT. Ya. Nah, kalau misalnya salah satu dari anggota grup itu tidak ada yang menguasai IT, bagaimana? Terima kasih. Maka dari itu nanti untuk pembagian grup ini admin berkoordinasi dengan Bapak Ibu di kelasnya masing-masing ya. Nanti silakan dibagi untuk pembagian grupnya itu. Siapa yang bisa IT-nya bagus itu menjadi koordinator untuk setiap grupnya. Begitu Bu Yustin ya. Silakan berkoordinasi dengan adminnya.
Gitu. Silakan Bu Dania. Menambahkan sedikit Pak Diki untuk Bu Justin terkait dengan adminnya nanti Bu Justin di masing-masing grup loka, silahkan usulkan 2 orang nama yang memang nanti akan jadi ketua koordinator di grup A atau di grup B, di grup 1 atau di grup 2. Silahkan dipilih dulu. Sehingga nanti admin langsung bisa membagi kedua mahasiswa ini di grup yang berbeda. Supaya mudah langsung di-share-kan aja ke adminnya. Secepat mungkin kalau bisa Bu Justin. Begitu. Ya, baik Pak. Makasih Pak. Makasih Pak Diki. Ya. Silakan Bu Dania. Pak Diki, Pak Oh Diki, iya Pak Isra, silakan Pak Isra dulu. Ya. Pak Diki, berarti peer teaching ini kita presentasi kan Pak Diki? Bukan presentasi tapi mempraktikkan proses pembelajaran Bapak Ibu kayak Ya, waktu dalam bentuk Bapak Ibu. presentasi, dalam bentuk presentasi kan Pak? Iya, tapi ya menyesuaikan dengan jenjangnya. Kalau Bapak guru SD sesuaikan dengan waktu Bapak mengejar di SD itu bagaimana prosesnya. Begitu Pak Isra. Iya Pak. Terima kasih Pak Diki ya. Silakan Bu Daniar. Oke, terima kasih Pak. Untuk menghindari pemahaman kami yang berbeda-beda, karena kalau di perkuliahan dulu kami mengadakan micro teaching itu secara tatap muka, berbeda dengan pelaksanaan di PPG. Jadi untuk menghindari pemahaman kami yang berbeda-beda Pak, kami mintalah nanti supaya di-share-kan dulu contoh video yang akan kami buat nantinya dalam kegiatan peer teaching. Terima kasih Pak. Oke siap Ibu, nanti Mas Bram akan men-share-kan ya contoh videonya seperti apa. Baik. Siapa lagi nih? Bu Maria Indah, silakan Ibu. Izin Pak mau bertanya. Ini kan nanti terdiri dari 8 atau 9 kelompok. Terus masalah teknis pembagian waktu dari pukul 9 ke pukul 4 itu bagaimana teknisnya? Per orangnya kan berarti harus tampil presentasi kan Pak? Berarti per orang kan harus memiliki durasi waktu yang samakah atau memang setiap mahasiswa itu dijadwalkan sekian menit? Apakah durasi untuk Zoom-nya ini juga non-stop dari jam 9 sampai ke pukul 4? Atau teknis pembagian waktunya bagaimana untuk per mahasiswa, Pak? Oke, nanti silakan semuanya kan masuk Zoom toh, Bapak Ibu. Nah, nanti untuk teknis pembagian waktunya ya silakan dikoordinasi di kelasnya masing-masing ya. Kalau lancar itu bisa 30 menit itu bisa satu mahasiswa langsung tampil. Tapi kalau nggak lancar itu biasanya bisa berjam-jam. Itu kan teknisnya ya. Kalau untuk di kontrak itu kan diusahakan jam 4 sore selesai. Tapi kalau memang nanti belum selesai bisa molor kok nggak apa-apa. Yang penting hari itu di tanggal 27 itu pelaksanaan peer teaching atau micro teachingnya itu selesai. Begitu Bu Maria Indah. Oke, Pak Jaya Sabar. Ya, baik, terima kasih Pak Diki. Ini soalnya tadi sempat terganggu jaringan. Jadi ingin mau bertanya apakah hanya satu metode kita pakai pada saat pre-teaching pertama atau 2 metode kita pakai? Ya disesuaikan dengan modul itu, Bapak pakai metode apa? PBL atau PJBL? Nah, disesuaikan dengan ya, modul yang sudah kami buatkan kan kemarin itu LK6 dan LK5 sama LK6 kan 2 metode PJBL dan metode PBL. Ya. Terus nanti apakah memang di dalam nanti modulnya nanti apakah ditujukan satu-satu metode itu aja atau bagaimana? Ya dalam pelaksanaannya menyesuaikan metodenya yang dipakai itu apa. Nah, kalau modulnya Pak Ya Sabar pakai PBL, yang dipilih ya metodenya pakai PBL, begitu Pak Ya Sabar. Disesuaikan dengan yang sudah dirancang dalam modulnya. Tapi kan ada 2 kemarin itu kami buatkan Pak. Iya, ada Pak, metode tapi PBL. dipilih salah satu Pak Ya Sabar. Dipilih salah satu. Oh, dipilih salah satu. Oke. Interupsi ya Pak. Pak Ya Sabar, terus Bu Daniar terkait dengan contoh-contoh teknis nanti dengan saya. Kasihan Pak Diki kalau langsung ditanya banyak. Jangan terburu-buru buat dulu ini. Ini penjelasan umum dulu supaya kita punya satu persepsi yang sama. Terus nanti contoh-contoh teknis pelaksanaan nanti dengan saya. Jadi sabar dulu. Ya Pak, ya sabar. Oke. Makasih Pak. Soalnya tadi udah sempat terdampar Pak. Ya, ada Bapak. Ini karena masih cukup ya Bapak Ibu ya. Cukup Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya kira sama-sama semua ini kayaknya. Baik, Bapak Ibu saya share screen untuk kriteria penilaiannya Bapak Ibu ini mohon diperhatikan ya supaya Bapak Ibu untuk pre-teaching ini bisa maksimal ya.
Ini kriteria penilaian yang akan dipakai dalam modul peer teaching ya. Yang pertama ini adalah rubrik penilaian untuk bahan ajar yang diupload oleh Bapak Ibu khususnya untuk LK5 dan 6. Apa yang menjadi kriteria penilaiannya? Nah, yang pertama berkaitan dengan informasi umum. Nah, di dalam modul itu identitas sekolah ditulis secara lengkap yang terdiri dari nama penyusun, institusi, tahun penyusun, kemudian kelas, semester, dan alokasi waktu. Kemudian yang kedua, rumusan kompetensi awal yang menggambarkan aspek pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu sebagai dasar ukuran terkait dengan seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Kemudian terdapat aspek P5 dalam modul ajar yang tercermin dalam konten dan metode pembelajaran terkait dengan pembentukan profil pelajar Pancasila. Kemudian sarana dan prasarana yang dicantumkan baik berupa alat dan bahan ataupun materi dan sumber bahan ajar yang akan digunakan menunjukkan relevansi dan ketepatannya karena dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang bermakna dan efektif. Kemudian memunculkan kejelasan target peserta didik yang menjadi fokus dan orientasi pembelajaran seperti peserta didik reguler atau peserta didik berkebutuhan khusus. Kemudian juga peserta didik yang memiliki kesulitan belajar atau memiliki potensi dengan tingkat pencapaian tinggi. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya komponennya, nanti saya bagikan, silakan Bapak Ibu mempelajarinya. Ini untuk yang komponen terkait bahan ajar untuk LK5 dan LK6 yang Bapak Ibu upload dalam peer teaching ini. Kemudian untuk lembar penilaian yang modul P5 apa yang akan dinilai, yaitu yang pertama aspek yang dinilai adalah keterampilan memilih tema dan topik yang tepat serta fase, jenjang sasaran dan durasi kegiatan. Yang kedua, keterampilan memilih dimensi nilai, subelemen atau indikator dan target pencapaian pada fase berdasarkan tema dan topik. Yang ketiga, kesesuaian aktivitas yang dilakukan dalam memilih implementasi berdasarkan dimensi yang dipilih. Yang keempat, kejelasan perumusan alur pada setiap tahapan aktivitas dalam penerapan proyek. Yang kelima, rancangan proyek mencerminkan kemampuan berkolaborasi dengan guru dan stakeholder. Dan lain-lainnya, nanti Bapak Ibu silahkan membaca aspek apa saja yang dinilai dalam modul P5 yang akan Bapak Ibu upload di peer teaching ini. Kemudian pada waktu pelaksanaan peer teaching atau micro teachingnya apa saja yang akan dinilai. Nah, yang pertama tahap pendahuluan. Nah, dalam tahap pendahuluan apa yang dinilai? Nah, Bapak Ibu terampil membuka pelajaran dengan pertanyaan pemantik dan melakukan asesmen awal dalam kesiapan belajar. Yang kedua, terampil menarik perhatian dan memotivasi siswa serta pemahaman tentang kebermaknaan belajar. Nah, kemudian pada tahap inti apa saja yang menjadi aspek penilaian? Menerapkan langkah-langkah persiapan pembelajaran dengan memfokuskan pada peserta didik. Yang kedua, menunjukkan penyajian materi, ya, menggambarkan kebulatan konsep pengetahuan dalam dimensi faktual, konseptual, prosedural maupun metakognisi, dan advance material, apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Menunjukkan penyajian materi yang sinergis pada setiap tahapan pembelajaran, baik tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Kemudian terampil menggunakan model, pendekatan, dan metode pembelajaran yang mencerminkan perbedaan individu setiap siswa, seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi, baik pada aspek materi, proses, dan produk. Kemudian terampil menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan TIPEC, kemudian problem based learning, project based learning, dan gayut dengan Merdeka Belajar. Kemudian terampil mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang bermakna, menantang, dan menginspirasi. Kemudian terampil mengelola kelas dan iklim pembelajaran yang berlandaskan prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum dan lain sebagainya ya Bapak Ibu, ini ada banyak indikatornya. Kemudian pada tahap penutup apa yang menjadi aspek penilaian? Yang pertama, terampil melakukan penilaian proses baik formatif maupun sumatif. Kemudian terampil menerapkan instrumen penilaian yang berorientasi pada
pencapaian tujuan pembelajaran berbasis SWOT, terampil melaksanakan penguatan, kemudian terampil menutup pembelajaran melalui kegiatan penyimpulan, refleksi guru dan siswa dan tindak lanjut. Nah, ini adalah lembar penilaian yang akan digunakan dalam modul peer teaching ini. Nah, silakan Bapak Ibu nanti mencermatinya ya sebelum mengupload bahan ajar yang digunakan untuk peer teaching dan pada waktu pelaksanaan peer teaching. Baik, itu saja Pak Abram yang saya sampaikan. Silakan dilanjutkan dengan teknis penggunaan LMS-nya. Baik, supaya waktunya singkat ya, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Diki untuk penjelasan umumnya. Tadi sudah diberikan gambaran bagaimana nanti saat peer teaching. Saya akan menjelaskan di sini secara khusus bagaimana Bapak Ibu menggunakan LMS ketika sudah mulai untuk mengunggah bahan dan mengunggah video. Saya izin share screen. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Setelah Bapak Ibu berromantika menikmati membuat perangkat pembelajaran selama ini ya, Bapak Ibu sudah selesai, sekarang masuk ke bagian peer teaching. Seharusnya di tempat Bapak Ibu sudah muncul ini peer teaching dengan dosen siapa dan tanggal pelaksanaan di sini, tanggal berapa. Nanti akan langsung bisa dibuka ketika Bapak Ibu login di awal. Kemudian nanti sesuai dengan instruksinya Pak Diki tadi, klik modul, kemudian ada submenu baru di bagian kiri ya. Bagian ini ada pendahuluan, bahan RPP yang akan diunggah, lalu pelaksanaan peer teaching ini adalah video. Kita akan fokus pada bahan RPP dahulu Bapak Ibu. Klik bahan RPP. Nah, nanti di sini ada keterangan Bapak Ibu wajib mengupload ya, mengunggah 3 RPP di sini. Kemudian caranya dengan klik menambah RPP di bagian ini, tombol menambah RPP. Nanti kalau berhasil di bagian bawah sini ada RPP 1, RPP 2, RPP 3. Nah, sebagai penekanan, saya ulangi lagi penjelasan Pak Diki. RPP 1 yang ada di sini adalah RPP yang nanti digunakan untuk video peer teaching-nya. Jadi RPP 1 yang diunggah, RPP ke-1 ini di bagian sini adalah RPP yang digunakan untuk pelaksanaan peer teaching dengan rekan-rekan mahasiswa. Itu penekanan saya di bagian paling kiri ini. Langsung kita praktekkan. Klik menambah bahan RPP. Nah, di sini ada pilihan RPP keberapa. Nah, yang kita akan gunakan di sini adalah RPP ke-1. Sehingga Bapak Ibu akan menentukan RPP ke-1 kita PBL atau PJBL. Ya, satunya pokoknya. Bebas. Pada RPP ke-1 ini yang digunakan untuk video ya, video peer teaching. Nanti apakah RPP ke-1 ini menggunakan model PBL, PJBL yang modul ke tadi pertanyaannya Pak Yasabar tadi, terserah Anda yang pilih. Mau gunakan yang mana itu pada RPP ke-1 ini. Inilah RPP yang utama yang akan digunakan saat pelaksanaan perekaman video. Nah, misalnya kita mulai klik RPP ke-1, tema PBL, ini contoh judul saja. Sebetulnya nanti temanya tema materinya PBL Yesus Kristus. Saya nggak begitu paham, tapi ini hanya untuk contoh teknis saja Bapak Ibu. Lalu setelah diberi tema, judul, di bagian file RPP mohon dicermati di sini formatnya
PDF, Excel, Doc maksimal 2 MB. Jadi kalau melebihi kapasitas pasti akan selalu gagal diunggah. Ini Pak mohon Bram, diperhatikan. Pak Bram, masukan untuk file RPP ini diusahakan dalam bentuk PDF ya, yang diupload. Ya, maksudnya di LMS-nya mensupport itu, tapi Bapak Ibu nanti perhatikan kesepakatan kita menggunakan PDF ya Pak Diki ya. Ya, diupload dalam bentuk Maksimal PDF. di bawah 2 MB. Kemudian file bahan lainnya itu terkait dengan kalau tadi P5 ya Pak Diki ya. Bukan, file bahan lainnya Bukan. itu kayak PPT, video itu silakan diupload di file bahan lainnya itu Pak. Tapi ini ya nggak wajib ya. Wajib. Tapi diusahakan untuk modul yang RPP ke-1 dan RPP ke-2, yang LK5 dan K6 itu diusahakan ada ya Bapak Ibu. Oke, berarti kecuali untuk diusahakan yang P5. Yang P5 nanti nggak usah diisi, nggak apa-apa di file bahan lainnya itu. berarti file RPP dan file bahan lainnya ini untuk RPP ke-1 dan 2 wajib. Ya. Nggak akan ada ya Pak ya. Ya. Oke, begitu. Saya lanjutkan untuk proses pengunggahannya. Terus file, lalu di sini ada, nah, sembarang. Ini filenya di bawah 2 MB, kemudian file bahan lainnya tidak saya masukkan, Bapak Ibu nanti dimasukkan sendiri. Saya klik simpan. Nah, akan muncul seperti ini. Ini ada keterangan RPP 1. Nah, inilah RPP yang nanti digunakan sebagai proses pembuatan video pair-teaching. Nah, di sini juga perlu dicermati Bapak Ibu. Terlepas dari pengunggahan, ada nilai dosen 1, dosen 2, dan guru pamong. Dosen 2 diabaikan saja, karena yang menilai nanti hanya dosen 1 dan guru pamong. Nah, misalnya ketika Bapak Ibu tidak sengaja mengunggah, RPP ke-1 ini adalah RPP yang keliru, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, kalau Bapak Ibu keliru, tinggal klik bagian ini, edit ini. Klik. Nanti akan muncul kembali RPP keberapa, temanya apa, filenya bisa ditimpa langsung di sini, lalu disimpan. Jika tidak ada perubahan, tidak perlu diklik edit, akan kembali seperti ini. Itu untuk yang pertama. Untuk yang pertama, lalu kita akan menambahkan RPP kedua. Klik tambah RPP, lalu RPP kedua, temanya mungkin PJBL, sakramen, lalu kita unggah filenya. Nah, klik simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. RPP kedua dan berikutnya yang RPP ketiga. Klik RPP ketiga, tema P5 ya Pak Diki? Ya, P5 terus misal temanya apa? Gitu. Judul tema. Lalu filenya diunggah di sini. Klik simpan, nah, akan muncul tiga-tiganya Bapak Ibu. Jadi yang paling penting di sini adalah yang membedakan bagian paling kiri ini. Ini untuk video, kemudian dua sisanya ini tetap diunggah, tapi bukan untuk video yang dinilai. Ya, Bapak Ibu, itu yang membedakan. Sampai di sini dulu, kira-kira Bapak Ibu paham enggak? Silakan bagi yang mau bertanya. Pak Santun, silakan. Baik, izin bertanya Pak Bram. Mungkin ada perlu kesepahaman kita ini RPP atau modul ajar gitu. Karena kalau kita mengacu kepada kurikulum Merdeka kan bisa modul ajar, bisa RPP. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Diki tadi
di pertama kami nanti per-teaching itu adalah modul belajar yang sudah kami buat ketika di Lokakarya. Kan begitu, Pak. Nah, Oke. bagaimana? Ya, apa? Tolong dijawab. Terima kasih. Ya, disepakati ya, Pak Santun. Silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Santun. Nah, sebenarnya LMS-nya ini saya kurang tahu ya, si pembuat LMS ya, harusnya itu menyesuaikan ya Pak namanya, tapi kok mereka masih tetap memakai RPP ya. Maka dari itu untuk menyesuaikan di kurikulum Merdeka silahkan di RPP 1 itu adalah modul Modul ajar ajar yang PBL. yang PBL, kemudian RPP 2 modul ajar yang PJBL, kemudian yang RPP 3 untuk modul ajar yang P5. Begitu Pak Santun. Oke, siap. Oke, Pak Santun sudah dijawab Pak Diki ya. Terima kasih Pak Diki. Ada lagi Pak Santun? Mungkin nantilah Mas, berkaitan dengan, memang tadi berkaitan dengan pertanyaan teknisnya tadi Pak. Iya. Apakah sama Pak Pram atau sama Pak Diki? Ada juga yang pertanyaan. Ya. Selanjutnya ada Hisar Marbun. Silakan. Ya Pak, baik, terima kasih Pak atas Hisar. waktunya. Jadi, ya. yang mau saya tanya Pak tentang sarana prasarana yang mau kita sediakan, artinya ketika kita peer teaching, saya pahami berarti sudah ada di situ semua, termasuk alat peraganya ya Pak ya. Begitu Pak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, untuk kegiatan ini bagaimana kami mendesain tempat yang akan kami gunakan peer teaching? Maksudnya di mana? Apakah boleh di semua tempat bisa kami membuat peer teaching Pak? Atau ada ketentuannya dari pihak kampus Pak, atau dari Bapak penyelenggara? Demikian Pak. Oke, ya. Pak Isar, kalau saya pribadi, semua tempat yang memungkinkan jaringan Bapak stabil, itu bisa digunakan. Itu yang pertama untuk kaitan dengan jaringan. Yang kedua terkait dengan baju atau bagaimana cara berpakaian. Gunakan pakaian yang formal seperti halnya guru yang sedang mengajar. Menurut saya itu saja sih Pak. Mungkin Pak Diki ada tambahan? Baik, untuk nanti bisa dilihat di nganu aja Pak, pelaksanaan itu dicontoh dalam video yang diberikan Pak Bram saja supaya mereka paham ya. Ini nampaknya Pak belum menangkap. Jadi nanti ketika diberikan semoga memberikan pemahaman bagi Bapak Ibu. Kemudian Pak Hisar jangan pakai kaos berkerah ini ya Pak ya, pakai batik yang bagus gitu ya. Untuk pelaksanaan peer teaching-nya begitu. Ya. Itu saja Pak Hisar. Siap Pak. Lalu selanjutnya Pak Ezra Eliezer. Silakan. Terima kasih Pak Diki, terima kasih Pak Bram atas pengarahannya. Begini Pak Diki sama Pak Bram, di bagian bahan lainnya, itu kan bagian PPT. Saya melakukan modul ajar yang PBL, PJBL, itu PPT-nya sampai 50 MB, 50 megabyte Pak, bukan, dan saya kompres itu nggak bisa. Jadi saya tanya sama dosen Pamong, itu pakai Google Drive. Pernah saya kompres agar bisa saya gabungkan dengan modul ajar, PPT itu digabung sama modul ajar. Akhirnya kualitas gambar sama tulisannya nggak bisa Pak. Bisa dipertimbangkan Pak, karena saya itu di project PJBL itu gambar itu banyak Pak. Saya kan SD Pak, itu gambar banyak. Dan setelah dikompres itu kualitas gambarnya itu berkurang Pak, berkurang. Itu 50 MB, 50 megabyte Pak. Bukan, setelah saya kompres juga nggak bisa juga dapat 2 megabyte gitu Pak. Begitu Pak pengalaman saya. Kebetulan saya membuat modul ajar, itu saya sudah persiapkan juga PPT-nya. Dan sepengetahuan saya PPT itu Pak, udah pasti itu untuk SD Pak ya, itu gambar, warna, apalagi PJBL itu project itu teknisnya itu banyak Pak, prosesnya itu. Terima kasih Pak. Bagaimana sarannya Pak? Terima kasih. Oke Pak Ezra, terima kasih. Pak Diki bisa bantu menjawab pertanyaan Pak Ezra. Tadi coba Pak Bram buka di bahan RPP di file bahan lainnya tadi ya. Oke, sebentar. Nah,
Sebentar. RPP. Oke. Di bahan Waktu aja. mau upload pertama kali ya. Ya. Nah, jadi waktu Pak Ezra ini kan ternyata PPT-nya 50 MB ya. Silakan nanti yang diupload di file lainnya itu hanya linknya saja Pak. Link PPT yang Bapak upload di Google Drive supaya apa? Supaya nanti kami tetap bisa membuka PPT yang digunakan untuk peer teaching itu. Jadi hanya kayak lembaran yang isinya link ya, misalnya ini link PPT, bawahnya link materinya, bawahnya lagi link video bahan ajarnya. Silakan nanti diupload dalam bentuk link Google Drive itu Pak. Setelah diupload di Google Drive, Ya. linknya nanti dimasukkan ke Word, lalu di PDF ya Pak Ezra. Karena di sini kan permintaannya format PDF, begitu ya Pak Ezra. Ya. Terima kasih Pak Bram, terima kasih Pak Diki. Baik, selanjutnya Bu Acilia. Iya baik, terima kasih Pak waktunya. Ini saya mau bertanya, kan untuk setiap kondisi sekolah kan tidak sama ya Pak ya. Mengingat nanti di kontrak belajar tadi kita waktunya sampai sore, apakah kami bisa dibantu Pak untuk dibuatkan surat pemberitahuan misalnya begitu biar bisa kami sampaikan ke kepala sekolah agar pada hari itu kami bisa diizinkan untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran. Begitu Pak. Baik, izin menjawab Pak Bram, nanti kami buatkan surat untuk Bapak Ibu semua ya. Jangan khawatir. Oke. Begitu Pak Bram. Oke, terima kasih Pak. Sudah cukup ya, saya rasa. Kita lanjut. Oh, masih ada Pak Nius. Silakan Pak Nius. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Bram dan rekan. Ini kan direkam ya, direkam. Peer teaching kita direkam, kemudian itu nanti kan kita diberi akses menjadi host kan, salah ya, Pak Bram? Ya. Nah, kemudian nanti videonya kan otomatis masuk ke video yang kita rekam itu, otomatis masuk ke host ya, rekaman. Maksudnya apakah kita bisa mengakses ke sana? Karena nanti kan untuk kita mengedit video kan otomatis kita harus mendownload hasil rekamannya. Iya, hasil rekamannya. Nah, itu bagaimana teknisnya Pak? Nah, itu mungkin bisa dijelaskan secara teknis saja. Oke Pak Nius, saya menjawab dulu, nanti Pak Diki bisa menambah. Kalau secara teknis, misalnya Pak Nius dengan 8 rekan atau 7 rekan di grup Zoom, Pak Nius bisa mulai misalnya sebagai koordinatornya Pak Nius. Nah, giliran peserta pertama ketika mau melakukan peer teaching, mau mulai langsung di record Pak Nius, kemudian sampai selesai 15 menit, lalu 5 menit komentar dari rekannya. Kalau sudah selesai, langsung di stop Pak Nius, klik stop record. Nah, nanti pada giliran mahasiswa kedua yang akan melakukan peer teaching, baru di record lagi, lalu sampai selesai tadi 15 dan 5 menit komentar dari rekan berikutnya di stop lagi. Begitu seterusnya sampai selesai. Lalu nanti video yang tersimpan otomatis kan tersimpan di tempatnya Pak. Ini ya, tempatnya komputernya Bapak. Kalau bisa diunggah ke Google Drive lalu supaya bisa diakses. Pak Nius nanti kirimkan linknya ke teman-teman, lalu diunduh dan diedit seperti yang dikehendaki teman-teman yang lain. Itu dari saya, mungkin Pak Diki ada tambahan. Itu tersimpan di lokal atau ke servernya ini Pak, Zoom-nya? Nah, nanti gini Pak Nius, waktu record itu pilihkan ada pilihan yang record di komputer atau record di cloud ya. Silakan nanti Pak Nius pilih record yang di komputer supaya nanti langsung masuk ke komputernya Pak Nius. Karena misalnya Pak Nius sebagai koordinator, maka rekaman teman-teman yang lain nanti dikelola Pak Nius. Setelah selesai dibagikan ke teman-teman yang lain. Begitu, Pak. Oke, ini ada pertanyaan Pak Arifa dan Pak Giovanni, 2 pertanyaan terakhir ya, nanti kita lanjut supaya lebih cepat. Silahkan Pak Arifa dulu, lalu Pak Giovanni. Ya, baik. Terima kasih Pak. Izin bertanya, tadi nanti video pre-teaching-nya itu kan diupload di YouTube.
Terus yang mau saya tanyakan Pak, apakah durasi waktu yang kurang lebih tadi disampaikan itu 15 sampai 25 menit itu wajib kami upload di YouTube atau karena ini ada proses pengeditan lagi, diedit lagi videonya, lalu diupload di YouTube. Kalau misalnya diupload di YouTube Pak, minimal maksimal durasi waktunya itu berapa menit Pak? Maksimalnya. Terus kalau misalnya minimalnya juga berapa? Terima kasih. Oke Pak Ideal, saya menjawab dulu pertanyaannya. Untuk durasi video adalah 15 sampai 20 ya Pak, bukan 15 sampai 25. 15 menit pembelajaran dari peserta yang melakukan peer teaching, lalu 5 menit komentar atau masukan dari rekan setelah urutan setelahnya yang melakukan peer teaching itu. Itu yang pertama untuk durasi 15 sampai 20 menit. Kemudian untuk unggah ke YouTube, Bapak cukup unggah video yang apa adanya saja. Video yang sudah direkam tadi, hasil video rekamannya yang dari Zoom itu yang dibagikan dengan durasi 15 sampai 20 menit tadi diunggah langsung saja, tidak perlu ditambah-tambah lagi di YouTube-nya. Tidak perlu dikasih intro atau apa-apa. Itu belum waktunya nanti. Nanti ada sendiri Pak yang itu Pak Ideal. Yang penting di sini adalah video ketika Bapak Ibu semuanya Pak Ideal melakukan pengajaran kepada teman sejawat dalam bentuk micro teaching sesuai dengan masing-masing itu ya jenjang. SD seperti apa situasinya, SMP seperti apa situasinya, SMA seperti apa dinamikanya. Seperti itu Pak Ideal. Jadi di YouTube pun juga 15 sampai 20 menit, tidak perlu ada tambahan apa-apa lagi. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Ideal. Pak Giovanni silahkan terakhir. Yuk, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Nah, saya mau bertanya kaitan dengan koordinator kelas berteaching tadi. Tadi kan diminta untuk satu grup itu satu koordinator. Iya. Nah, saran saya Pak, kalau bisa, misalnya kalau dalam satu kelas itu ada yang paham lebih dari satu, alangkah baiknya mungkin koordinatornya bisa lebih dari satu. Ini untuk mengantisipasi kalau koordinator yang satu ini tadi mengalami gangguan teknis, sehingga tidak kehilangan momen ketika merekam kawan-kawannya lagi per-teaching. Itu Pak. Bagaimana Pak Diki? Boleh Pak Giovanni. Kalau bisa malah semua anggota di grup itu bisa mengoperasikan. Betul Pak, itu yang jadi pikiran saya juga bisa tadi. Biar bisa merekam semua. sendiri-sendiri ya, begitu. Iya betul. Sambil belajar, ya oke. Iya betul. Kalau hanya mengharapkan satu takut tadi gangguan Ya, jaringan. takutnya nanti Lalu. Ini kalau misalnya satu yang merekam, nah ketika mengkonvert itu dari rekaman untuk menjadi video, tiba-tiba si perekam itu koordinator lupa malah ngeklik cancel, otomatis kan rekamannya hilang semua. Kalau nggak ada cadangannya ya Bapak Ibu harus ngulang lagi dari awal gitu. Iya betul Itu yang betul. jadi kendalanya pada waktu pelaksanaan teaching ini kalau merekam pakai begitu. Jadi kalau bisa koordinatornya itu tidak hanya satu, memang dalam satu grup itu kalau bisa ya semua anggota grup itu menjadi koordinator ya, untuk dirinya sendiri. Oke. Begitu Yuk, Pak. siap. Iya, terima kasih Pak Diki. Saya garis bawahi berarti untuk jawaban di Pak Giovanni tadi. Bapak Ibu yang ada di masing-masing lokakarya, kami semua harapkan admin dan dosen turut terlibat saling membantu ya, saling berkoordinasi satu sama lain sehingga tidak hanya menggantungkan sepenuhnya kepada koordinator. Nanti pokoknya ini hasilnya saya serahkan kepada koordinator, nanti terus tidak tahu gimana caranya saya dapat videonya, kan kasihan koordinatornya. Masuk akal juga tadi usulan dari Pak Giovanni, tetapi selama ini kami memilih koordinator satu itu dengan harapan kasihan kalau ada yang tidak mampu menguasai IT, tapi kalau banyak yang menguasai IT, alhamdulillah kemudian tugasnya yang lain terbantu dan berjalan dengan lancar dalam merekam peer teaching, begitu Bapak Ibu. Jadi tetap solid di dalam kelas, begitu ya Pak Diki ya? Oke, baik. Saya kira kalau untuk angkatannya Bapak Ibu ini kan masih muda-muda ya. Umurnya 30, paling tua mungkin 45 tahun. Saya kira familiar lah menggunakan Zoom ini. Jadi ya nanti kalau bisa ya
bertanggung jawab sendiri-sendiri atas rekamannya. Kenapa kami buat koordinator? Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya itu Bapak Ibu, karena angkatan yang sebelumnya itu tua-tua. Jadi kami pilih yang bisa mengoperasikan Zoom karena memang banyak yang angkatan sebelumnya itu baru pertama menggunakan Zoom. Nah, kalau dari Bapak Ibu saya kira sudah familiar lah menggunakan Zoom. Begitu. Maka untuk koordinator bisa sebanyak mungkin di dalam grupnya masing-masing. Begitu Pak Bram. Oke, Pak Diki. Saya lanjutkan dulu ya Pak Ibu untuk proses kedua tahap setelah Bapak Ibu mengunggah modul ajar tadi 1, 2, 3. Sekarang diandaikan Bapak Ibu sudah selesai melakukan rekaman Zoom. Lalu apa yang dilakukan? Saya izin share screen tab berikutnya. Oke, sudah muncul Pak Diki? Sudah Pak. Oke, ini saya akan menjadi dosen terlebih dahulu karena kaitannya dengan pembagian kelompok grup yang tadi dibahas oleh saya dan Pak Diki. Ini admin misalnya, pada langkah pertama admin akan memilih peer teaching. Admin memilih peer teaching, lalu klik tambah grup conference. Nah, di sini biasanya umumnya menggunakan grup 1. Kemudian kelasnya kelas yang bersangkutan. Nanti ini karena kelas contoh, jadi kelasnya namanya kelas A. Kalau di tempatnya Bapak Ibu ya loka 1, SD, loka berapa SMP dan seterusnya. Lalu provider ini nanti oleh admin pilih provider Zoom. Linknya tidak perlu dimasukkan di sini, bisa di-share di grup WA. Kemudian klik simpan. Nah, setelah klik simpan, nanti admin akan memilih bagian kelola anggota ini. Para admin akan memilih kelola anggota. Lalu misalnya setelah koordinasi akan menambah anggota itu, sudah ada calon-calon koordinator misalnya. Saya di grup 1 nama-nama ini saya rasa perlu Pak. Ada 3 nama seperti Pak Giovanni tadi usul ya. 3 nama yang menguasai IT di kelas saya. Nah, klik pilih guru, cari namanya misalnya. Nama mahasiswa 1, mahasiswa 4, mahasiswa 5 itu menguasai IT. Nah, itu sudah harus ada dulu di grup 1. Lalu selanjutnya karena jumlahnya di kelas ini ada 8, otomatis kan dibagi 2 ya Pak Ibu ya. Nanti admin akan menambah lagi 4 di dalam grup 1 ini. Jadi 3 peserta pertama atau bahkan misalnya 1 peserta pertama ini adalah koordinatornya. Itu sudah ada dulu di dalam grup 1 kelas lokakaryanya. Nah, lalu kalau sudah diklik 1-4, admin klik pilih. Nah, lalu sesuaikan tanggal mulainya, karena ini contoh, kita pakai tanggal yang sekarang. Jam mulainya bisa disesuaikan, misalnya ini contoh saja, jam 6 sampai selesai jam 16 misalnya. Lalu klik simpan. Nah, ini sudah ada grup 1 dengan nama-nama mahasiswanya. Lalu setelah membuat grup 1, admin melanjutkan membuat grup yang kedua. Klik tambah grup conference, nama grup 2, kelasnya sama, submit, lalu simpan. Lalu sama seperti tadi, grup 1 sudah ada waktu dan sudah ada jumlah anggotanya, dan di grup 2 tinggal diklik kelola anggota. Nah, klik tambah anggota, pilih guru, siapa guru-guru yang misalnya berkompeten tadi, seperti contoh yang saya lakukan di bagian grup 1, ada 2 misalnya, kalau di grup 2 ada mahasiswa ini dan mahasiswa ini. Sisanya tetap masuk, tapi koordinatornya mahasiswa yang 3 dan 4. Lalu klik pilih, kemudian tanggal pelaksanaan disamakan, jam mulainya sesuaikan,
Karena contoh jam 6 atau jam 5, jam selesainya jam 16. Lalu klik simpan. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kalau sudah berhasil dua-duanya, total admin bisa memeriksa. Di kelas A ini kan ada 8 anggota. Jadi 8 anggota itu di grup 1 ada 4, grup 2 ada 4. Jadi sudah siap untuk melaksanakan pengunggahan video untuk peer teaching. Nah, sekarang saya akan jadi mahasiswa. Posisi mahasiswa yang akan mengunggah itu bagaimana? Nah, ketika jadi mahasiswa, kita masuk ke peer teaching, lalu bahan RPP dipastikan sudah diunggah semuanya, kemudian masuk ke bagian menu, submenu pelaksanaan peer teaching. Nah, di bagian pelaksanaan peer teaching ini, Bapak Ibu kan tadi sudah memastikan ya di bahan RPP bahwa yang akan digunakan untuk peer teaching adalah karena di sini tulisannya RPP ya, tadi juga sudah dibahas. Harusnya modul memang. Di bagian pertama ini yang akan digunakan sebagai bahan untuk presentasi. Ini tolong diperhatikan sekali. Misalnya banyak kasus sebetulnya pengen pakai yang ini, tetapi ternyata yang diunggah duluan pada modul 1 adalah modul yang salah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa edit di bagian edit ini. Tolong dipastikan bahwa di bagian paling kiri adalah bagian untuk pelaksanaan peer teaching. Nah, ini jangan lupa klik pilih di sini. Kemudian nanti yang dinilai adalah nilai video yang dilaksanakan dengan modul yang berkaitan. Ini. Berikutnya untuk menyematkan linknya yang ada di YouTube. Nah, ini karena contoh saya gunakan Google Drive. Masukkan linknya lalu klik simpan. Nah, ini sudah ada centang berarti sudah berhasil terbaca. Kita coba lihat apakah mahasiswa yang bersangkutan ini bisa dinilai oleh dosen. Saya coba buka dari menu dosennya. Peer teaching, kemudian peer teaching-nya. Nah, oke. Input nilai. Nah, ini sudah ada link rekamannya ya. Sudah ada yang mengunggah 1 tadi. Ketika diklik link rekaman, berpindah enggak Pak Diki? Belum ya? Berpindah Pak, sudah ke videonya. Oh, berpindah ke videonya ya. Coba saya. Baik, terima kasih Pak Basius. Baik, sebelum saya mempresentasikan. Ini seperti ini contohnya Bapak Ibu. Suaranya masuk nggak Pak Diki? Masuk Pak. Masuk, oke. Perkenalkan nama saya. Nama saya Remigi Swapin, kapnya dari Taman Gadau, Barat. Jadi saya bertugas di SD 16 Kelangku, jauh sekali dari sinyal. Jadi saya harus belajar. Di skip aja mungkin Pak. Oke, saya percepat ya karena waktu prosesnya. Jadi pada waktu bagian seperti ini nanti dihilangkan saja Pak. Nah, ini langsung ke sini. Sudah. Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, selamat pagi anak-anak. Pak Bram mungkin dicarikan contoh yang videonya lebih jelas gitu Pak. Ini Bagus, mantap. Ya. Suaranya. Ini suaranya nggak jelas. Suaranya Pak, nggak ada Ada yang hilang. Iya. Oh, mungkin ini ya. Mungkin karena Putar pental terus Pak ini. Ya,
Nanti akan saya kirim videonya, ini contohnya. Sebetulnya mungkin karena kalau share screen YouTube, share screen Zoom Pak Diki, jadi suaranya dan videonya jelek. Nanti saya bagikan aja contohnya langsung. Iki kelas kumbiyen iki. Iya Bu, bener Bu. Kelasnya Pak Bu Bram, Pauline ini. nanti dipilih yang paling bagus Pak Bram video petitsinya supaya menjadi acuan bagi teman-teman yang lain. Nanti saya carikan ini. Kurang lebih begitu Bapak Ibu terkait dengan pengunggahan peer teaching dan yang sudah diupload di YouTube. Ketika diklik pasti bisa beralih seperti tadi. Sehingga Bapak Ibu dosen, guru pamong bisa mulai memberikan penilaian. Sampai di sini silakan yang mau bertanya terkait dengan part bagian kedua peer teaching. Silakan Pak Franciscus Caperius. Izin bertanya lagi Pak, semoga tidak bosan. Sebenarnya bukan bentuk pertanyaan, tapi kalau boleh mohon izin untuk minta petunjuk dan perintah dari Bapak admin, Pak Bram dan Pak Riki, sehingga para komting nanti masih bisa mengkondisikan kelas masing-masing. Karena kita yakin setiap kelas masing-masing punya karakter yang berbeda-beda, sehingga nanti kalau boleh izin, habis kita vikon kelas besar ini nanti, kami baik bersama dosen ataupun tanpa pamong, supaya mengkondisikan bagaimana proses teknisnya untuk hari Selasa depan, Pak. Platformnya pakai apa, biar disepakati juga nanti semua, biar pemetaannya lancar, karena kan supaya saling bantu-membantu semua, Pak. Terima kasih. Gimana Pak Diki? Oke, baik Pak Franciscus, nanti teknisnya admin akan menjelaskan di setiap kelas loka masing-masing, begitu ya Pak Franciscus untuk pelaksanaannya. Kemudian untuk platform yang digunakan menggunakan Zoom nanti. Nanti setiap koordinator akan diberikan link Zoom untuk proses pelaksanaan peer teaching itu. Begitu Pak Bram. Oke, apakah sudah menjawab Pak Caperius? Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi kah berkaitan dengan bagian kedua pengunggahan video di peer teaching tadi, pelaksanaan peer teaching? Pak Nius, silakan. Singkat Pak Bram dan Pak Diki, video yang dikirim nanti linknya yang diupload di YouTube itu video yang sudah diedit atau video utuh saja? Video seperti tadi Pak. Seperti video, tadi. Oh ya. Ini Pak Herelius, jadi video yang diupload itu video yang nggak usah diedit. Yang diedit sini maksudnya adalah memotong, misalnya kayak ada kayak permulaan yang kerekam gitu, silakan dihilangkan, atau di bagian akhir ada apa gitu dihilangkan. Tapi untuk isinya itu ya sama persis pada waktu pelaksanaan peer teaching itu, jangan dirubah sama sekali. Begitu Pak, nggak usah ditambahin lagu apa-apa, nggak usah. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, Bu Monica, silakan. Terima kasih Pak Pram. Yang diupload itu, yang di YouTube itu diletakkan di mana ya Pak untuk penguploadannya? Itu yang direkam tadi kan melalui Zoom ya, yang Bapak tampilkan tadi. Kemudian yang untuk yang YouTube itu di bagian mananya, di bagian modulnya kami sertakan atau ada tempat yang lain lagi? Begitu Pak. Maaf Pak, agak bingung ini. Oke, saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi. Pak Bram, coba saya tanya dulu Bu Monica. Ini maksudnya video yang di link YouTube ini video waktu Ibu melaksanakan peer teaching atau video bahan ajar yang digunakan pada waktu peer teaching ya Bu? Saat peer teaching itu Pak. Saat peer teaching. Pak. Iya, itu kan kita jadi terekam 2 kali ya. Yang pertama kan lewat melalui Zoom, lalu yang kedua kita merekam sendiri gitu Pak ya? Pak Diki, maksud Bu Rosmiati itu sebenarnya yang disampaikan Pak Diki dengan Pak Bram itu Bu, YouTube kita sendiri. Jadi video yang kita sudah rekam, kita masukkan ke YouTube kita. Kemudian linknya itu yang kita ambil. Seperti itu ya Pak? Iya, betul Pak Adrianus. Coba Pak Bram diulangi lagi cara uploadnya. Oke, ya kita ulangi lagi ya.
Pak Ibu semoga belum mulai lapar ya ini ya. Izin share screen bagian mana tadi? Enggak muncul ini. Sebentar ya Pak Diki. Ini enggak muncul LMS-nya. Ini punya siapa ya? Bu Herliani Warowo, tolong ditutup Pak Diki share screen-nya. Terima kasih. Sudah muncul Pak Diki? Sudah Pak. Oke, jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi, kita masuk ke modul peer teaching, klik lihat modul, lalu tahap pertama masuk ke bahan RPP, diunggah RPP modul 1, 2, 3, mana yang akan digunakan sebagai modul rekaman, yaitu modul pertama, kalau sudah dipastikan, diunggah di bagian paling kiri sebagai modul pertama, modul ke-1. Lalu kalau sudah, masuk ke bagian pelaksanaan peer teaching. Nah, di bagian pelaksanaan peer teaching ini, Bapak Ibu semuanya langsung fokus ke menu ini saja. Data RPP atau data modul ini. Data modul yang digunakan. Lalu pada nomor 1, modul ke-1 temanya apa itu, klik pilih, lalu klik link rekaman di sini, input link. Ya, di situ. Ketika diklik input link, nah link yang sudah ada di YouTube ditempelkan di sini ya, Bapak Ibu. Ditempelkan di sini. Lalu klik simpan. Nah, nanti langsung otomatis videonya bisa muncul yang sudah dimasukkan di YouTube, pelaksanaan dari rekaman Zoom yang sudah dipotong tadi atau sudah diunggah ulang di YouTube. Jadi pertama direkam di Zoom, hasil rekamannya diunduh, hasil rekaman yang diunduh tadi diedit, disesuaikan waktunya, lalu diunggah ke YouTube. Linknya YouTube itu baru diinput di sini, Bu Monika. Kira-kira begitu. Berarti hanya satu rekaman aja kan Pak dari Zoom itu? Iya. Oh, saya pikir tadi kami juga merekam dari handphone. Oh, enggak usah Bu. Oke, begitu Pak. Udah mengerti. Makasih Pak. Ya, sama-sama Bu Monika. Yang lainnya sudah oke ya, saya kira. Oh, Bu Marga Yanti, silahkan. Baik, Pak. Apakah suara saya bisa terdengar ya? Ya, jelas sekali, Bu. Ya, jadi begini Pak, kalau saya bertanya mungkin tadi saya sedikit ketinggalan, bukan di bagian penguploadan Pak, tapi di bagian misalnya nih kalau yang tadi itu kan yang ada Bapak tanya misalnya ada koordinator yang sinyalnya tiba-tiba hilang gitu. Nah kalau kami yang sedang misalnya nih sedang per-teaching lalu tiba-tiba sinyal ini hilang, itu bagaimana? Apakah ada bisa dijadwalkan atau di rolling ke misalnya kami di bagian pertama misalnya lalu nanti kami di bagian jam terakhir gitu atau gimana? Karena ini ada beberapa teman juga kami mengalami ini di kabupaten kami ini Pak, kalau misalnya mati lampu sinyal juga hilang. Nah, kalau memakai Starlink kalau mati lampu sinyalnya juga hilang. Begitu. Nah, solusinya ini bagaimana gitu? Kalau yang melaksanakan per-teaching itu sendiri yang sinyalnya hilang gitu. Terima kasih. Ya. Kalau menurut saya pribadi bisa ya Bu ya, mengingat dengan situasi yang ada, tidak semua peserta itu memiliki kestabilan sinyal yang sama. Sehingga ketika pelaksanaan per-teaching sudah masuk giliran ketiga misalnya, Bu Marga Yanti sudah harus mulai
tapi tiba-tiba sinyalnya hilang ya, diganti giliran yang lain sampai Bu Margayanti nanti dapat kompensasi waktu, dapat kompensasi jadwal peer teaching dan perekaman. Saya kira begitu, Bu. Pak Diki? Baik. Menambahkan ya Pak Bram. Nah, ini khususnya untuk koordinator. Jadi pastikan Bapak Ibu yang menjadi koordinator pada waktu merekam itu rekamannya sempurna ya. Jika ada yang rekamannya nggak sempurna, nanti bisa diulangi lagi prosesnya. Begitu Pak. Jadi juga diusahakan supaya koordinatornya itu nggak hanya satu juga. Begitu Pak Bram. Oke. Begitu Bu Margayanti? Iya, baik Pak. Terima kasih juga jawabannya tadi. Oke. Selanjutnya Besi Soki Zai. Pak Besi Soki. Baik Pak, terima kasih Kak Diki dan Pak Bram. Yang mau saya tanyakan tentang modul ajar 1, 2, dan modul P5. Apakah videonya beda atau hanya satu? Contohnya kami dulu modul ajar pertama. Beda linknya dan beda judul berikutnya. Terima kasih. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Yang digunakan untuk video peer teaching adalah modul ke-1, baik itu modul PBL atau PJBL. Jadi untuk ketiga modul tidak perlu tiga-tiganya diberi video peer teaching, hanya modul ke-1 saja. Begitu Pak Besiko. Baik Pak, terima kasih. Satu video saja ya Pak. Bapak sambil zoom soalnya. Lalu selanjutnya Pak Noverlin Batik. Iya, terima kasih Pak. Yang saya tanyakan Pak, mungkin kami nanti mengunggah 3 modul ya, modul 1, modul 2, dan modul P5. Lalu peer teachingnya Pak, saya masih belum memahami Pak. Peer teachingnya apakah berkelompok itu Pak, atau bagaimana teknik pelaksananya Pak? Terima kasih Pak. Maksudnya berkelompok bagaimana Pak Noverlin? Progres pelaksanaan peer teaching ini Pak, saya belum belum sempat nangkap progres pelaksanaan, teknik pelaksananya. Apakah sesama guru di sini atau bagaimana Pak? Berkelas? Ya, terima kasih Pak. Sesuai kelasnya Pak Noverlin, nanti dibagi 2 grup. Pak Noverlin bisa masuk grup 1 atau grup 2. Nah, di salah satu grup itu 15 saya Pak, 15. ya, di salah satu grup 15 nanti kan dibagi 2 lagi, 15A, 15B misalnya. Nah, misalnya Pak Noverlin masuk 15A, lalu nanti dengan grup 15A Pak Noverlin melakukan Zoom. Kemudian di Zoom itu Pak Noverlin melaksanakan peer teaching bersama dengan teman-teman yang ada di grup 15A yang sudah dibagi 2 tadi ya kelompoknya ya. Disitulah Pak Noverlin mulai mengajar teman sejawat. Pak Bram, saya kira untuk pertanyaan teknis itu nggak usah lagi Pak. Nanti mereka kita bagikan rekaman Zoom ini bisa dipelajari dari rekaman ini. Begitu, Oh Pak. gitu ya. Tadi kita cuma mengulang terus ya Pak Bram, nggak selesai. Ya, oke. Terima kasih Pak Diki. Begitu Pak Noverlin. Sabar ya Pak Diki. Iya Pak ya. Selanjutnya Bu Kurniatisari. Iya, terima kasih Pak Bram. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita kan sudah mengupload untuk modul ajar, untuk yang peer teaching itu kan modul yang pertama, baik PBL maupun PJBL. Kemudian di
itu kan waktunya satu pertemuan 3 kali 35 menit. Kemudian untuk praktek peer teaching itu satu mahasiswa adalah 15 menit. Berarti Yes. kita memanage sendiri bagaimana bisa menyampaikan dari pendahuluan isi penutup dalam waktu 15 menit. Iya, Tapi iya, tidak mengurangi item yang kita masukkan dalam RPP ya. Karena iya. instrumennya itu kan kita dosen menilai kan berdasarkan instrumennya. Jadi, Kemudian oke, lanjut Bu. kemudian nanti ketika kita sudah masuk dalam grup, itu kan benar-benar mandiri. Karena dikelola oleh grup tersebut yang beranggotakan 8 orang tanpa dosen dan juga tanpa guru pamong. Dengan satu koordinator. Misalnya, koordinator kan di situ tadi dijelaskan tanggung jawabnya penting ya Pak ya. Bisa dibantu yang lain. Kalau Ya, misalnya nanti dalam pelaksanaan Pak, kita kan durasi satu mahasiswa 15 menit. Mungkin ada yang terlalu bersemangat misalnya, oh durasinya lebih, itu bisa akan dipotong Bu, nanti mengingatkan. Misalnya pura-puranya siswanya gini, Ibu sudah mau jam pulang Bu, kurang Udah 5 lapar menit gitu ya Pak Bu, ya. misalnya gitu. Udah lapar gitu ya. Ya, bisa di. Mentok-mentoknya 12 sampai 20 menit itu enggak masalah Pak, atau tetap 15 menit. Jangan Bu, nanti kasihan yang menilai dosennya videonya banyak. Ya, berarti itu tergantung kerjasama grup tersebut ya Pak. Misalnya Ya, betul. ada trouble-trouble, kita saling kerjasama, misalnya sampai mengulang enggak masalah. Gitu. Oke. Lalu yang pertama tadi saya penekankan juga pertanyaan Bu Kurniasari, kan ada komponen-komponennya itu. Saya kira untuk meringkas modul yang akan dipresentasikan, yang jadikan per-teaching, perhatikan komponen-komponennya supaya mulai dari pembuka, isi penutup itu juga tercakup semuanya ya Bapak Ibu ya. Semakin lengkap, semakin bagus. Begitu Bu Kurniasari. Terima kasih Pak Diki. Sama-sama Pak. Pak Bram. Pak Bram. Ya. Ini 2 pertanyaan terakhir dari Bu Laura dan Pak Santun saya rasa ya. Silahkan Bu Laura dulu. Izin mau tanya, kan satu modul itu ada 2 pertemuan ya Pak. Nah berarti dalam 15 menit itu sudah mencakup 2 pertemuan itu dalam satu modul atau satu pertemuan aja? Gimana Pak? Terima kasih. Izin menjawab Pak Pram. Satu pertemuan saja Ibu pilih pertemuan 1 atau pertemuan kedua. Begitu Bu Laura. Terima kasih. Oke, Pak Santun silakan terakhir. Oke Pak. Mas Bram tadi mungkin menambahi tadi pertanyaan Ibu Kurniatisari tadi, memang agak kesulitan kami untuk meringkas 20 menit model PBL dan PJBL. Ini harus dimaklumi, padahal tadi Mas Diki sudah menampilkan bagaimana kompleksitas penilaian. Nah, di sini juga kami agak istilahnya mengalami kebingungan nanti bagaimana menampilkan ini. Sementara kita tahu PBL maupun PJBL kan konteksnya adalah kebanyakan siswa yang beraktivitas. Nah, bagaimana kita mengkondisikan murid yang 7 lagi tadi, ya terus terang hasil dari peer teaching ini sangat ditentukan oleh mahasiswa yang ada di dalam. Gitu. Karena PBL dan PJBL, Mas. Kecuali tadi discovery atau model lain mungkin beda. Kalau PJBL atau PBL ini kan aktivitas kelompok yang mau kita terapkan. Bagaimana kelompok di dalam kelompok itu anak-anak itu berkelompok untuk istilahnya nanti saya sudah menemukan misalnya PBL, Bang. Orientasi langkah pertama orientasi masalahnya. Anak-anak yang kita minta untuk menemukan masalah. Lah terus seandainya siswanya nanti tidak seaktif yang kita harapkan dengan durasi 20 menit, gimana lah hasil kami? Kalau tadi presentasi PPT-nya itu kan hanya pengantar, Mas. Penghantar siswa kepada model materi yang mau kita bawa gitu. Terima kasih. Mohon diberikan kami penjelasan. Terima kasih. Baik Pak Santun, terima kasih pertanyaannya dan saya kira itu penting juga ya untuk pelaksanaan nanti. Terkait dengan pertanyaan ini kapasitasnya Pak Diki. Oke, Silakan. baik. Nah, mungkin ini dari Bapak Ibu dosen yang ikut dalam Zoom ini, coba bisa membantu menjawab tidak ya? Silakan, misalnya Bu Pauline atau Bu Ermina, saya kira hadir, mungkin bisa membantu Ibu bagaimana supaya
dalam proses pembelajaran yang harus diselesaikan dalam waktu 15. SDP 15, itu 15, bisa 15. dirangkum dalam 15 15. menit. Ya, Pak, Bu Erwina, monggo. Bu Pauline dulu aja deh. Pauline aja, silakan Bu Pauline. Waduh, Oh, supaya Bapak Ibu dosen yang saya lain baru juga. habis ngambil Gojek loh tadi. Oke. Kalau saya jelaskan di kelas saya tadi bahwa ya memang agak sulit ya untuk meringkas satu kali pertemuan 3 JP itu jadi 20 menit, 15 sampai 20 menit. Di kegiatan pembuka, kalau di RPP atau di modul ajar yang Bapak Ibu buat itu, Bapak Ibu menyampaikan bahwa itu ada gerak dan lagu, nggak usah. Jadi poin-poinnya saja. Misalnya kalau di kegiatan pembuka, itu ada salam. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang misalnya. Lalu doa. Doa itu minta kepada salah satu siswa sehingga bisa aktif gitu kan. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran disampaikan, mau belajar apa hari ini? Oke. Lalu setelah itu masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan inti, sharinglah video atau PowerPoint yang Bapak Ibu siapkan untuk pembelajaran itu. Tidak usah dibaca semua, karena ini membutuhkan kerjasama Bapak Ibu ya, kerjasama dari teman-teman yang menjadi siswa, ya pokoknya saling paham saja lah ya, tidak semua tadi ada 50 PPT, 50 lembar PPT itu luar biasa kalau dibaca semua, jadi sama-sama saling kerjasama saja, meringkasnya. Lalu tadi ada satu pertanyaan dari Bapak Ibu, kalau saya tidak salah ya, Bapak tadi. Kan kalau PBL ini diskusi ya. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu di situ membagi langsung kelompoknya. Misalnya kalau ada 8 mahasiswa situ, 1 jadi guru, 7 jadi siswa. Berarti langsung aja, oke baik, hari ini kita akan berkelompok ya, berdiskusi, bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan. Satu kelompok 2 orang, Bapak langsung bagi ya kepada anak yang bernama Veronica dan kepada anak yang bernama Kurniatisari, satu kelompok ya, lalu kelompok yang lain juga. Nah itu diberikan waktu berapa menit aja, nggak usah lama, 5 menit kah untuk bisa berproses lah istilahnya. Yang penting alur dari kegiatan inti itu ada. Jadi seperti mengorientasikan peserta didik pada masalah, jadi masalahnya apa, tampilkan video YouTube atau PowerPoint-nya. Lalu mengorganisasi peserta didik berarti membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok. Lalu membimbing peserta didik. Nah, itu bagaimana cara membimbingnya? Jadi poin-poin itu paling tidak ada sehingga tidak lepas PBL-nya. Nanti kami yang menilai itu akan melihat, oh poin pertama ada, poin kedua ada, seperti itu. Lalu nanti di kegiatan penutup, peserta didik diberikan kesempatan dulu untuk menarik kesimpulan. Hari ini pembelajaran yang kalian dapat apa? Misalnya begitu. Peserta didik menarik kesimpulan, baru gongnya adalah guru. Begitu Bapak Ibu. Cukup ya, mungkin bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Kalau saya tadi jelasinnya sih gitu di kelas saya ya. Iya. Terima kasih Pak Bram. Terima kasih Bu Pauline. Pak Ibu, bagaimana? Ada gambaran ya? Pak Santun khususnya. Ya, artinya memang kami bisa menangkap gambarannya, Pak. Hanya saja memang nggak bisa kita bayangkan 15 menit itu untuk mengorganisir ini agak-agak payah lah. Tapi ya yang kami mau gini, Bapak Ibu dosen dan juga admin kami ya, artinya di dalam keterbatasan ini ya janganlah ini menjadi 100% menjadi acuan bagi kami untuk penilaian, gitulah kira-kira menurut saya. Karena begini, itu sangat beda dengan itu tadi real
di via apa nanti di video conference itu dengan yang real melalui modul yang ditampilkan, gitulah kita kira Pak. Ya, Yang ya. saya maksudkan begitu. Saya Terima tahu kasih. arahnya ini kayaknya. Terima kasih. Arahnya minta perpanjangan waktu. Wah, lu Pansel. Dari saya, Bu Mas Hermina Bram, silakan. Nah, yang ini menambahkan silakan Ibu. baik, ya terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Mas Diki sama Mas Bram itu sebenarnya ya kalau saya ikuti dari jam tadi itu sudah sangat detail menjelaskan bahkan berulang-ulang begitulah. Saya mengamati Bapak Ibu, rekan-rekan guru di Zoom ini memikirkan hal yang sulit-sulit Bapak Ibu. Sulit-sulit. Sebenarnya tidak sulit ya kalau dipikir-pikir ya. Simpel saja Bapak Ibu. Sebenarnya yang mau diperhatikan itu ialah tadi Mas Diki sudah menampilkan unsur-unsur penilaian. Itu yang perlu diperhatikan satu. Kemudian unsur dalam komponen modul ajar. Jadi nanti di dalam video itu yang disorot itu ialah hal-hal penting saja, misalnya pendahuluan. Apa yang tidak boleh hilang dari hal pendahuluan? Misalnya seperti yang disampaikan oleh Bu Paulin tadi itu doakan tidak boleh gitu. Tidak mungkin dari doa pembukaan dari tanda salib sampai amin begitu Bapak Ibu habiskan di dalam video itu. Tidak, yang penting terlihatlah bahwa ada doa. Begitu kira-kira Bapak Ibu dalam video. Pak Santun. Ini sering sebelumnya di kelas Pak Santun ketemu ini. Kemudian misalnya di dalam grup grup kelas itu, ayolah seperti dikatakan Bu Paulin tadi, ayo itu kerjasama. Jangan di situ peer teaching, di situ pula baru membentuk kelompok Bapak Ibu. Ayo di settingnya untuk membantu begitu. Mungkin pertanyaan ya yang bisa didukung begitu oleh teman-teman begitulah. Makanya memang dibutuhkan kerjasama. Soal modul ajar, kebanyakan tadi kita semua itu bingung. Simple Bapak Ibu. Tinggal pilih salah satu modul ajar yang di peer teaching-kan yang benar-benar Bapak Ibu mahir menguasai kontennya dengan memaksimalkan pada unsur-unsur penilaian tadi. Nah, satu hal penting dalam peer teaching Bapak Ibu soal PowerPoint. Ya, PowerPoint Bapak Ibu itu kan salah satu media pembelajaran itu, media teknologi. Jadi media teknologi, media PowerPoint-nya dan video-videonya itu ditampilkan juga. Tapi jangan sampai videonya itu 5 menit Bapak Ibu sorot di dalam video Bapak Ibu. Karena memang durasinya kan hanya 15 menit. Yang penting komponen-komponen implementasi dari praktek pembelajaran Bapak Ibu itu bisa dilihat begitulah kira-kira. Nah, jadi memang Pak Santun, ini kawan lama ini Pak Santun ini, dibutuhkan memang apa ya namanya ya kerjasama. Kalau kita misalnya belum bisa mengedit video, bolehlah kita minta teman kita untuk cut atau misalnya mempertahankan satu item tertentu sehingga video ini bisa terintegrasi menjadi satu video dalam durasi waktu 15 menit. Di perguruan tinggi seperti itu kok Pak Santun. Dan ini bagus sekali nanti kalau sudah ada video begitu kan nambah-nambah karya teknologi. Begitu Pak Santun dan Bapak Ibu sekalian, begitu tanggapan saya, Mas Bram, Mas Diki, tetap sehat-sehat lah, Bapak-Bapak berdua ini udah capek. Terima kasih. Mas Semuanya Diki. ini, Bapak Ibu, guru, dosen, mahasiswa semuanya semoga sehat-sehat dan sabar ya. Amin, banyak semangat semua Bapak Ibu. Jangan berpikir berat-berat Bapak Ibu. Ya, betul. Semangat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hermina. Saya kembalikan ke Pak Diki, saya kira cukup begitu saja Pak Ibu. Kita bisa persiapan untuk peer teaching. Terima kasih Pak Diki. Oke, baik, terima kasih ya atas masukannya Bu Hermina dan Bu Paulin, bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas kepada kami semua. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 siang, mari kita akhiri. Semoga nanti proses peer teaching ini pada tanggal 27 itu bisa berjalan dengan lancar semuanya ya Bapak Ibu. Dan mari kita akhiri. Saya minta bantuannya Pak Santun nih, Pak Santun untuk menutup dengan doa. Silakan Pak Santun. Jadi, oke, siap Mas Diki.